Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara tetap selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga, Dia mengalahkan kuasa maut. Ketika peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, para penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang berjaga di kubur Yesus, mereka ketakutan dan kemudian melaporkan kejadian ini kepada para imam-imam kepala. Para imam-imam kepala tahu betul laporan mereka ini bahwa Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Adalah suatu berita yang buruk, satu berita yang berbahaya bagi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka berunding dengan tua-tua dan kemudian mereka sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepada para prajurit-prajurit itu. Dengan pesan, katakan bahwa pada waktu tengah malam, kamu waktu tertidur, murid-muridnya datang menculiknya, mencuri mayatnya dan kemudian membawanya pergi. Apabila para komandanmu mengetahui hal ini, mendengar hal ini, kami akan berbicara dengan mereka. Saudara-saudara, tujuan mereka ingin menghilangkan fakta bahwa para imam-imam kepala dan para tua-tua ini telah mendengar Yesus pernah berkata bahwa rombaklah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara, bagi orang bodoh yang mendengar berita ini, tentu mereka tidak paham. Tetapi bagi kekristenan sangat memahami berita ini. Bahwa bait suci yang dia maksud bukanlah bangunan fisik itu, tetapi dirinya sendiri. Dan orang-orang Yahudi, para imam-imam kepala dan para tua-tua adalah orang-orang yang cerdas. Sehingga mereka mengetahui maksud dari perkataan Yesus. Hanya saja mereka tidak mempercayainya. Dan pada waktu itulah, saudara-saudara, maka mereka ingat perkataan itu dan mereka takut sehingga mereka berusaha menutupi fakta yang terjadi. Saudara, Alkitab berkata apa yang engkau sembunyikan akan dibukakan Tuhan. Apa yang kau bisikkan dalam kamar akan diteriakkan di atas suatu rumah. Apa yang engkau sedang buat untuk tidak terdengar oleh orang lain, itu akan diperdengarkan kepada semua orang. Jadi saudara-saudaraku, seberapa besar kekuatan kuasa manusia ingin menyembunyikan fakta dan bukti tentang kebangkitan Kristus, maka itu tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Percayalah, secepat apapun kebohongan berlari, satu waktu nanti kebenaran akan menyusulnya dan mengalahkannya. Saudara, mari ikuti bersama-sama tayangan berikut ini. Haleluya. Waktu itu saya mendapatkan fotokopian buku-buku Hamran Amri. Hamran Amri adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Karena saya juga background Muhammadiyah, saya membaca buku itu. Awalnya saya tidak mendapat respon sama sekali. Tapi beberapa bulan kemudian, bertepatan bulan puasa, waktu itu saya sedang membaca buku-buku tentang Islam. Dan akhirnya saya sembahyang zuhur. Biasa kalau sembahyang zuhur itu biasanya jam 12 sampai jam 1, diperpanjang sampai sore menyambung sembahyang asar. Waktu itu saya dipanggil-panggil oleh teman saya, memanggil saya untuk bekerja. Tapi saya tetap di tempat ruangan berdoa. Akhirnya dia katakan, Siti. Terus saya menjawab, apaan? Saya lagi sembahyang. Pokoknya dengan bangganya walaupun itu salah. Akhirnya saya katakan, saya tetap sedang sembahyang. Lalu teman saya bilang, sembahyang kayak sudah pasti masuk surga. Saya marah sekali dan terjadi berantem dengan teman saya. 3 berantem itu, saya langsung berkata demikian. Pokoknya tidak ada nabi yang terakhir kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang terbesar kecuali Muhammad. Teman saya juga nyaut, kalau benar Muhammad yang terbesar, yang terakhir,
kenapa tidak tertulis di Injil? Saya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Saya ingin membuktikan bahwa itu tertulis betul-betul memang ada di Mukadimah Al-Quran halaman 52 Departemen Agama, bahwa nubuatan atau kedatangan untuk Muhammad itu tertulis di kitab Ulangan 18 ayat 17 sampai 22. Jadi intinya Ulangan 18 ayat 15 dikatakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Lebih bagus mungkin ke Alkitabnya ya, supaya lebih jelas lagi. Kita baca satu ayat saja. Ulangan 18 ayat 15%. Bahwa nubuatan ini betul untuk Muhammad. Saya bertahan betul-betul, istilahnya kata bertahan sampai mati, bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad. Tetapi setelah saya dikaji ulang, seorang nabi berarti hanya satu orang nabi, tidak ada nabi alternatif. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, artinya sama seperti Musa, sama-sama bangsa Israel, karena tidak ada nabi lain selain bangsa Israel. Lalu ingin membuktikannya, persamaan antara Musa, Yesus dengan Muhammad. Yang pertama persamaannya, Musa adalah bangsa Israel, Yesus Kristus juga bangsa Israel, sedangkan Muhammad adalah bangsa Arab, berarti tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Yang sama dengan aku, artinya sama dengan Musa, karena ini nubuatan Musa. Ketika Musa lahir, waktu itu Fir'aun mengamuk, sehingga setiap anak laki-laki yang lahir di bawah 2 tahun harus dibunuh, sehingga waktu itu Musa dibuang ke sungai Nil. Begitu juga ketika Yesus lahir, waktu itu Herodes mengamuk, sehingga setiap anak laki-laki yang lahir di bawah 2 tahun harus dibunuh. Dan kedua pribadi ini pada masa kanak-kanaknya tidak dibesarkan dalam negerinya sendiri. Sama dengan Musa, Musa mempunyai karya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Yesus Kristus mempunyai karya membebaskan manusia dari belenggu dosa. Sama dengan Musa, Musa mempunyai mujizat. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih juga mempunyai mujizat, dan sampai hari ini Al-Quran juga masih mengakui baik Musa maupun Isa mempunyai mujizat. Kemudian Islam menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah mujizat. Tunggu dulu. Karena ketika Muhammad di Gua Hiro, ia menerima wahyunya yang pertama, katanya di dalam surat Al-Alaq, Iqra, artinya bacalah. Muhammad menjawab, mana biqari, saya buta huruf. Tuhan alam yang maha tahu tidak mungkin salah pilih malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada Muhammad, sementara Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Lalu Muhammad ketika menerima wahyunya, dia pun dalam ketakutan, dalam kebimbangan dan keraguan. Lalu Muhammad pulang menceritakan kepada istrinya yang bernama Siti Hadijah, kebetulan namanya sama pula dengan aku. Siti Hadijah ingin menguatkan hati suaminya. Kamu seorang suami yang baik, tidak mungkin digoda jin atau setan. Mungkin engkau akan menjadi nabi. Kalau akan sudah atau belum? Belum. Nah, kalau ciri-ciri nabi, ada nubuatannya, dinubuatkan, ternyata nubuatan bukan dia, disaksikan oleh umum, dan ada mujizatnya. Dari keempat ini tidak ada tanda-tanda kenabian untuk Muhammad. 43 Az-Zukhruf 61 bahwa watabi ummi hadza siratal mustaqim, bahwa taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus, mengikuti Isa Al-Masih, beri kemuliaan bagi Tuhan. Al-Quran juga menyatakan di dalam surat Quran 3 Ali Imran ayat 45 bahwa Isa Al-Masih adalah roh Allah dan firman Allah, berarti dia adalah Allah. Isa Al-Masih adalah terkemuka dunia dan akhirat, berarti dia adalah Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Al-Quran juga menyatakan di surat Al-Ma'idah ayat 68 dikatakan bahwa hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak mengikuti Taurat dan Injil. Ahli kitab aja dikecam.
kalau tidak mengikuti Taurat dan Injil. Tetapi sekarang sudah ada tambahannya, dan Al-Quran yang disempurnakan berarti menganggap Taurat dan Injil tidak sempurna. Setelah diselidiki kenapa Al-Quran itu diturunkan, karena pada zaman dulu banyak orang Arab percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah sebabnya juga Muhammad mencetuskan suatu agama, yaitu agama baru. Tapi saya yakin dan percaya Islam memang agama, tetapi kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Banyak kalau disaksikan semua apa yang terus di Al-Quran tidak selesai, mungkin bisa sampai pagi. Menggali kembali di ayat di Alkitab, Al-Hadis, bahwa yang akan menjadi hakim yang adil adalah Isa Al-Masih. Berarti yang akan menghakimi Muhammad pun Isa Al-Masih. Itulah sebabnya Muhammad sendiri masih doakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, selamatkanlah Muhammad dan selamatkanlah keluarga Muhammad. Berarti bagaimana dengan keselamatan Muhammad? Kalau dia aja masih doakan, bagaimana dengan saya? Waktu itu saya bergumul terus, mulai tanya sana sini. Ini saya kebingungan. Kalau tanya pendeta, pasti menurut pendeta yang benar. Kalau tanya kiai, pasti menurut kiai yang benar. Walaupun saya dengan cara sembahyang tahajud, tapi tujuan saya satu, kepada Tuhan. Tuhan, saya dalam posisi bimbang dan ragu. Saya tidak tahu siapa sebenarnya yang Allah yang harus saya sembah. Siapa sebenarnya Tuhan? Saya berdoa, berpuasa 1 tahun. Dari jam 12 malam sembahyang tahajud nyambung sampai pagi. Ya, berzikir terus sampai pagi. Doa puasa, minta petunjuk siapa sebetulnya yang benar. Lalu tepat 2 Juli 1991 saya mengambil keputusan percaya bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan. Berikutnya, sejak itulah saya tanggalkan semua seperangkap sembahyang. Saya berdoa sendiri, Tuhan terima kasih, Engkau yang sudah membuka hati saya, dan saya mau meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu itu saya diam-diam. Akhirnya gengsi sih masih ada. Saya mulai pinjam Alkitab kepada teman saya yang tadi musuhan. Pinjam dong Alkitabnya. Waktu saya pinjam Alkitab, teman ini rupanya diam-diam dia berdoa dan berpuasa supaya saya betul-betul disingkapkan kebenaran. Saya baca Alkitab, saya baca di kantor. Jadi kalau di kantor di laci lagi baca Injil, saya buka lacinya. Kalau ada orang tutup, terus menerus saking asiknya, tanpa disadari sebelah saya ini kaca, tembus ke ruangan sekretaris. Sekretaris instruksikan semua office boy untuk mengawasi di jendela-jendela ngintip. Memang saya sedang baca Injil. Akhirnya ditelepon ke suami saya, jadi di rumah diawasin. Karena apa? Karena yang biasanya saya sembahyang tahajud bukan lagi sembahyang tahajud, tetapi saya sudah baca Alkitab. Saya baca. Jadi kalau pagi mau kerja, saya bilang sama suami saya, Pak duluan masuk mobil. Karena apa? Di tas saya ada Injil. Tapi suami saya udah curiga, udah masuk mobil mundur lagi, buka tasmu. Saya buka, apa isinya? Injil. Ketika dengar Injil itu, langsung Alkitab itu dia ambil, dia tamparin ke muka saya. Langsung saya dibanting, diinjak-injak dan diancam akan dibunuh kalau saya sampai jadi orang Kristen. Semua keluarga saya ditelepon, dan seketika itu juga semua keluarga berdatangan ke rumah saya. Terus terjadi suatu argumentasi dengan keluarga. Keluarga makin panas dan penuh ancaman. Saya pikir itu ancaman biasa. Ternyata apa yang diancamkan itu jadi kenyataan. Lalu panggilan tokoh-tokoh ulama di sekitar rumah. Ternyata mereka pun tidak bisa membuktikan bahwa nubuatan Ulangan 18 ayat 15 itu untuk Muhammad. Tapi keluarga saya gengsi dong. Keluarga saya punya banyak murid, malu
Dan akhirnya keluarga saya menganggap bahwa saya gila. Dan apa yang terjadi, baik keluarga saya dan suami saya datang ke kantor rame-rame, minta supaya saya dipecat karena saya jadi Kristen. Apalagi dengan alasan dia gila. Bayangkanlah kalau gila nggak jadi dokter saya sekarang. Waktu itu saya dibilang gila. Waktu itu hanya dirumahkan, tapi saya dapat gaji. Karena tidak ada alasan masa jadi Kristen dipecat. Gak ada alasan apa-apa, saya dapat gaji. Tapi waktu dirumahkan itu disiksa, dianiaya habis-habisan. Wah, saya betul-betul waktu itu tuh kayaknya tuh, kalau bukan karena kekuatan Tuhan saya nggak sanggup lagi. Lalu karena saya dianggap gila, dibawa ke seorang tokoh ulama yang terkenal di Jakarta. Ternyata juga praktek perdukunan juga. Rumah itu rumah kosong, harus bawa persyaratan anduk baru, semua serba baru. Lalu di sana ada bak seperti ini, kayak bak baptisan. Lalu penuh dengan bunga. Karena saya dibilang gila, saya direndam di bak itu. Karena jangan sampai kemasukan roh Yesus. Direndam dengan bunga. Rambut saya dulu segini, panjang sekali. Jadi dari air bak itu diangkat, ditarik, diangkat, ditarik. Ya jelas saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ketika saya berteriak nama Yesus, cambuk itu nempel di punggung saya. Cambuk itu cambuk abri loh. Sakitnya luar biasa. Sehingga air yang dalam bak itu campur darah. Kedua kalinya saya berteriak lagi, lebih keras lagi, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu dukunnya yang ketakutan. Neng, udah neng, diam neng. Nanti kedengaran tetangga, kesempatan gue kencengin lagi. Ketiga kalinya Tuhan Yesus tolong saya. Direndam tuh diangkat. Waktu diangkat tuh bisa bersaksi, saya tunjuk-tunjuk buku itu. Bapak yang harus bertobat. Bapak yang melakukan suatu perbuatan syirik di hadapan Tuhan. Pulang gaplok habis. Dijawab salah, nggak dijawab salah. Lalu waktu itu dikasih minum sama dukunnya, saya muntahkan sampai das itu pecah di bibir saya. Lalu pulang, sampai pulang dalam bahasa kuyup, saya pikir udah selesai. Ternyata di rumah sudah ada yang tunggu lagi. Naik banding lagi keluarga saya. Dari masjid ada Al-Azhar, 4 orang, 2 merekam, 2 jadi saksi. Bahkan diputuskan saya harus diajukan ke pengadilan. Waduh, kok begini urusannya? Ya, waktu itu saya berdoa, kok begini sih Tuhan? Mengikut Tuhan kok susah amat. Waktu itu dia ancam saya, dan saya akan dibawa diarak-arak di Masjid Al-Azhar. Saya hanya berdoa belum kenal gereja. Berdoa ya pujinya, saya berdoa, Tuhan kenapa harus alami seperti ini? Lalu dari masjid itu diputuskan supaya saya bercerai dengan suami. Saya katakan justru karena saya sudah mengenal kebenaran, saya tidak mau bercerai kecuali karena kematian. Marah lagi orang ini. Jadi direkam itu kasetnya, semua argumentasi akan diajukan ke pengadilan. Saya berlutut di kaki Tuhan hanya dari pihak masjid itu, dari tokoh ulama, supaya saya pisah satu rumah tapi pisah kamar. Saya sendiri, suami saya dengan kedua putri saya pikir nggak apa-apa supaya saya konsentrasi untuk berdoa dan baca Alkitab. Ternyata berapa puluh Alkitab dibakar hilang. Jadi satu rumah tidak boleh hubungan, komunikasi, ngobrol dengan anak pun tidak boleh, hanya pandang-pandangan aja. 3 orang pembantu pun ikut nganiaya saya, kurang ajar kalau dipikir. Gajinya minta sama saya tapi dia aniaya. Tapi Tuhan kasih kekuatan karena aku mau taat kepada Tuhan. Aku siap melakukan, menghadapi apapun duka. Waktu itu akhirnya datang dari masjid itu, saya tunggu tidak jadi. Lalu keluarga saya naik banding lagi, dikunci di kamar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih apa-apa.
Hanya dikasih buku tentang ketuhanan Yesus, keluaran Kiblat Center, kalangan Kiai Haji Mundari. Isinya Antonius saja yang Kristen tidak percaya kalau Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Tetapi Antonius karena tidak mengerti kekristenan dengan benar, sehingga Antonius pindah agama yang lain. Sekarang banyak Antonius karena tidak mengerti kekristenan dengan benar, sehingga Antonius nyebrang agama yang lain. Waktu itulah saya bersyukur ada yang mengingatkan kepada saya mana yang benar dengan yang tidak. Ya, dikunci, lalu badan saya panas, kering, kurus sampai udah keluar darah di sini. Di bawah harus berhadapan dengan tokoh ulama di masjid yang besar di daerah Cempaka Putih. Hanya bawa 1 balok es batu untuk menahan panas kepala saya. Dipapah. Ingat peristiwa 16 Agustus tahun 1991 pas kalender merah, habis Jumatan lagi disidang tokoh-tokoh ulama, saya suruh duduk di bawah. Ditanyain begini, apakah ibu tidak percaya kalau Muhammad itu adalah nabi? Kalau saya bilang tidak, habislah perkara. Tapi Tuhan kasih hikmat. Saya jawab, saya percaya Muhammad adalah nabi, tetapi nabinya orang Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ibu tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah firman Allah? Kalau saya jawab tidak, permasalahan panjang. Saya menjawab, bukankah Al-Quran sendiri sudah menjawab di surat Quran Al-An'am ayat 90 bahwa Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan. Memang itu benar. Habis itu dijawab, digaplokin, nggak dijawab juga digaplokin. Akhirnya saya bangkit. Saya katakan, saya percaya bapak-bapak di sini punya hati nurani. Seandainya bapak-bapak yang diperlakukan seperti saya, bagaimana rasanya? Hanya satu permintaan saya, kalau memang benar Ulangan 18 ayat 15 untuk Muhammad, maka sekarang juga saya akan kembali menjadi orang Islam. Tapi kalau tidak, maaf, tidak ada satupun orang yang bisa menghalang-halangi saya percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Keluarga saya semakin gregetan melihat saya. Semua nggak berhasil, naik banding lagi. Datang dari studi perbandingan IAIN. Seminggu berturut-turut mereka datang 4 orang. Jadi keluarga saya yang kerja semua cuti hanya untuk dengar kesaksian ini. Ternyata tidak bisa terbukti juga. Ulangan 18 ayat 15. Keluarga saya marah lagi, ngamuk lagi. Naik banding semua rapat keluarga. Mengancam demikian, kalau kamu tidak kembali menjadi orang Islam, seluruh harta kekayaan yang kamu miliki tidak akan lagi kamu dapatkan. Yang kedua, harus bercerai dengan suami, berpisah dengan anak-anak, putus hubungan, dan nyawa saya akan menjadi taruhannya. Coba, saya mau minta tolong siapa? Waktu itu saya diam. Waktu diam itu lemah. Iblis mulai ganggu pikiran saya. Siapa suruh kamu jadi orang Kristen? Kamu menderita kan? Kamu sakit kan? Coba kembali, maka semuanya akan beres. Benar juga. Bahkan kalau saya kembali, seluruh harta warisan itu akan diberikan kepada saya. Saya berdoa, saya diam. Waktu diam tuh bingung, gimana nih Tuhan saya jawab. Waktu diam itu tiba-tiba kakak saya getar. Akhirnya saya sadar. Saya minta waktu untuk berdoa. Masuk ke kamar. Saya menangis, Tuhan, apa yang harus saya jawab? Aku tidak tahu, Tuhan. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Tuhan ingatkan kepada saya. Walaupun saya baru jadi orang Kristen, saya ingat dalam satu firman Tuhan. Bukankah Yesus lebih dahulu dicobai di padang gurun? Melalui makanan, melalui popularitas,
melalui kekuasaan genaplah akan di firman Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya berdoa ingat firman Tuhan, Engkau Tuhan inikah jawabannya. Saya ambil secari kertas, saya tanda tangani di atas materai, saya jawab begini, seumur hidup saya akan tetap setia karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Keluar dari kamar dengan tegarnya saya jawab, ini jawabannya. Kayak main sinetron ya. Lalu surat itu dibacakan sama kakak saya pergi haji, saya enggak. Saudara-saudara, inilah orang yang murtad, telah menyatakan bahwa ia akan tetap setia sama Yesus. Buah diludahi ini surat pernyataan itu. Lalu dia berdiri, salam kepada saya, pikir setuju kalau saya jadi Kristen. Waktu salam ini dia tarik, dia ludahi muka saya, lalu dia banting badan saya, diinjak-injak sama kakak saya sampai kepala saya ini sebelah remuk hancur. Cincin kakak saya yang besar itu nancap di tempurung telinga saya sampai bekasnya masih ada. Darah sudah bercucuran, ya, ditarik semua bisa bergantian aniaya saya. Dan jatuh di pangkuan ibu saya berlutut di kaki ibu saya. Saya pikir ibu saya punya belas kasihan. Saya katakan, ibu, maafkan saya tidak mungkin lagi kembali. Apa yang ibu saya katakan? Ambil gunting, gunduli anak ini dan pasungkan dia. Tidak ada lagi harapan saya. Hanya satu harapan saya. Saya berteriak kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong. Kalau memang Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, selamatkanlah aku Tuhan di tengah-tengah orang yang akan membinasakan aku. Sekarang juga Tuhan. Tiba-tiba telepon berdering. Dapat berita salah satu keluarga saya yang sakit di Cempaka Putih. Dia kabur entah kemana, sehingga konsentrasi penganiayaan ini semua bubar pergi. Saya percaya ini jawaban Tuhan, amin. Karena jangankan untuk mengusir sekian banyak keluarga saya, keluarga besar, satu orang untuk beranjak dari rumah saya, mereka tidak mau pergi sebelum saya kembali. Ada pernyataan saya akan balik lagi. Dia tidak mau pergi. Jadi saya dijaga ketat oleh adik-adik ipar saya Muhammadiyah dan 3 pembantu. Waktu itu telepon yang kedua berdering, saya angkat. Ternyata Tuhan berikan lagi pekerjaan buat saya yang lebih baik lagi. Sehingga saya mendapatkan lagi pekerjaan di sebuah perusahaan bank Jepang. Kok dipikir kok saya bisa dapat kerjaan di sini? Sekian ratus pelamar kok saya yang dipilih Tuhan. Saya percaya ini pun jawaban Tuhan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan dengar doa saya. Waktu itulah saya mengucap syukur, saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, benar Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak itulah saya komitmen kepada Tuhan. Tuhan Yesus, besok pagi hari Minggu, sekalipun saya harus mati, saya akan melangkahkan kaki yang pertama kali ke gereja. Itulah sebabnya saya merasakan sejak saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai detik ini tidak pernah absen ke gereja. Walaupun rutinitas gereja tidak menyelamatkan, tapi orang yang bertobat, ya tidak akan meninggalkan persekutuan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya sangat menghargai karena Tuhan sudah selamatkan dan membuka jalan. Malam itu saya berdoa, Tuhan, kemana saya harus pergi ke gereja? Saya akan komitmen Tuhan. Saya tidak mau ada alasan untuk tidak pergi ke gereja. Saya doa, saya dengar ada katanya ada gereja yang jam 5 pagi. Jam 3 saya sudah siap-siap pakai baju. Jam 4 saya berdoa, Tuhan, jam 4 paling tidak saya harus keluar dari rumah. Setelah jam 4 dan tepat jam 4, saya cari pintu semua terkunci. Bagaimana Tuhan, saya mau keluar. Waktu saya cari pintu, suami saya pun terbangun. Saya makin kaget tapi respon. Dan Tuhan tunjukkan, malam itu pembantu buang sampah lewat gang, lupa nutup. Jadi lewat gang itu lari
ke arah selatan, naik bajai, naik metro mini, naik taksi, sampailah di gereja jam 5 pagi. Saya waktu di gereja itu, kok wong Batak kabeh? Apa salah kandang? Saya pikir. Tapi waktu itu nggak mudah. Yang biasa sembahyang musuh, ini kok begini? Tapi saya ada satu firman Tuhan yang betul-betul mengena di hati saya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu, dan Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar. Saya pulang dengan senang sekali. Sampai di rumah dengan senang sekali. Ternyata saya tadi lari ke selatan, naik bajai, naik metro mini, naik taksi sampai di gereja. Suami saya pun kejar, bawa mobil. Saya ke selatan, dia lari ke utara. Jadi pulang saya di gereja, dia pun pulang. Dia tanya kepada saya, kemana kamu tadi? Loh, emang Bapak tadi kemana? Saya cari kamu di gereja, di GKI Kuitang, kenapa kamu tidak ada? Oh, jadi Bapak tadi ke gereja. Kalau tadi Bapak ke gereja, kenapa nggak masuk gereja saja, gaplokin habis-habisan? Ngamuk, dianggap satu penghinaan. Pakaian semua saya dibuang. Ya, dibuang semua, jadi tontonan. Apa bagi teman-teman saya dulu, rasain lo, mampus lo, siapa suruh mutat lo, kafir lo, aduh macam-macam. Sebetulnya kalau saya buat mau lari bisa, tapi apakah itu jalan keluar? Jadi kehujanan, kelaparan, kedinginan di jalanan, sudahlah, terima aja lah. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, sekalipun rumah ini rumah saya rumah penjara buat saya tidak akan tinggalkan rumah ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba pembantu yang ikut aniaya saya, dia tulis surat kepada saya, Bu, salam kasih dalam Kristus Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa sangka lo yang ikut aniaya bikin surat seperti itu? Akhirnya saya senang sekali dan membuat saya semangat luar biasa. Akhirnya, wah, udah ada teman. Saya bilang sama pembantu saya, mulai hari ini kamu bikin kunci duplikat semua. Nurut. Bikin kunci duplikat, jadi saya tidurnya di dalam mobil. Dalam mobil itu saya merasakan benar bahwa begitu rapi Tuhan pelihara saya. Waktu tidur di mobil, ini satpam sebetulnya bersandar di mobil saya. Tapi dia nggak tahu kalau sebetulnya di dalam mobil itu ada saya. Kalau tahu, dia teriak maling, habislah digebukin. Terus akhirnya, pembantu ini selalu tolong saya. Kalau udah malam jam 12, udah pada tidur, Bu, udah pada tidur, lampu teras dimatikan. Jadi tidurnya mulai di teras, kayak menuju tanah perjanjian. Itu rumah saya. Jadi kalau saya mau masuk rumah, pintu di meja itu sudah ada air berisi gelas. Kalau saya mau masuk pintu tuh, suami saya lempar ke gelas berisi air. Tapi Tuhan baik sekali, tiba-tiba saya menoleh. Kalau nggak menoleh saya sudah buta. Begitu banyak yang dilakukan suami saya. Bagaimana caranya iblis bekerja supaya saya ini balik. Kerja keras betul-betul, iblis saya bisa tahu akhirnya bagaimana cara kerja iblis, luar biasa. Jadi akhirnya pembantu ini ketahuan. Karena pembantu ketahuan, suruh pulang. Karena dua pembantu yang ngadu. Tapi tidak membuat saya mundur. Kalau orang Jawa bilang, wis kadung aku jadi Kristen, mau apa lagi gitu loh. Saya dibaptis tanpa sepengetahuan saya sendiri, ya mau. Akhirnya di rumah sudah terang-terangan aja. Kalau baca Alkitab ya baca, doa ya doa. Jadi kalau berdoa itu ditamparin mukanya, mulutnya sampai keluar darah. Kalau lagi baca Alkitab ini dicambuk, dicakar-cakar badan saya sampai hancur. Dan suatu saat saya sedang baca Alkitab di meja makan. Suami saya selalu ganggu. Kalau lagi baca Alkitab macam-macam aja. Akhirnya dia bilang, mana kunci mobil? Saya diam. Kedua kali, mana kunci mobil? Saya tidak tahu. Yang ketiga, mana kunci mobil? Karena saya sedang baca Alkitab, saya bilang sama suami saya, ini kunci yang bisa masuk surga, bukan kunci mobil yang bikin kamu celaka. Ih, digaplokin habis-habisan.
Meja makan itu dibalik, dia injak-injak, dia lari, bawa mobil. 5 menit kemudian mobilnya tabrakan dan hancur. Pulang ke rumah digebukin lagi, gara-gara ada orang Kristen, rumah ini jadi sial. Orang Kristen lagi yang disalahin. Ya. Waktu itu terus saya dikurung di kamar. Waktu saya berdoa, saya sadar pintu kamar itu digedor-gedor. Jam 12 jam doa saya, dia tahu. Saya buka, tidak ada satupun manusia yang terbangun. Entah habis gedor-gedor dia terus sembunyi lagi selimutan, saya nggak tahu. Terus pasir dan batu itu berterbangan di atas genteng. Saya lihat tidak ada hujan dan tidak angin, ada angin. Dan apa yang dilakukan suami saya? Karena tidak mempan juga, dia mulai meracuni saya lewat minuman, meracuni saya lewat makanan, lewat pakaian. Di pakaian itu ada kayak serbuk kayu banyak sekali. Begitu dibuka lemari, baunya luar biasa. Saya hanya berdoa, Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus. Di bawah kasur dipasang sepasang keris kecil, saya bakar, baunya luar biasa, dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan di mana suami saya kirimkan kuasa-kuasa kegelapan dari berbagai macam. Dan saya yakin dan percaya. Saya waktu itu merasa lelah sampai, maaf kata, saya tidur di WC. Tapi saya yakin dan percaya bahwa roh Allah lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tuhan tunjukkan di mana kuasa-kuasa kegelapan diracunin. Dan apa yang terjadi? Suami saya mengekspos saya gila. Suami saya betul jadi gila. Tangannya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang keluar dari mulutnya, maaf kata, Yesus anjing, Yesus babi, Yesus tai. Saya semakin berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa aku jadi Kristen? Apakah aku berdosa, Tuhan? Kenapa suami saya menjadi seperti ini? Semua keluarga saya menyalahkan saya karena gara-gara kamu jadi Kristen. Dan akhirnya waktu itu suami saya dimasukkan di pondok pesantren tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya bilang sama supir pribadi saya, Pak, masa saya istrinya tidak boleh tahu di mana suami saya tinggal? Hanya supir pribadi itu yang beritahu saya. Lalu saya bawa mobil sendiri, saya bawa suami saya ketemu di pondok pesantren Paul Jati Bening. Saya bawa ke rumah sakit Karoles. Sampai di rumah sakit Karoles, pikir suami saya sembuh, mau bertobat. Enggak juga, makin jadi. Betul, bahkan suami saya mengancam, kalau kamu tidak kembali, maka suami saya akan menikah dengan guru ngaji anak saya. Apa iya Tuhan? Di sini mau muter, tapi di sini tenang. Ya, sampai guru ngaji itu datang ke rumah nggak tahu diri juga nih orang. Buka puasa sahur bersama rame-rame, apa ada yang nawarin makan buka puasa? Nggak ada. Tapi saya terus berdoa dan berdoa. Satu ketika ponakan saya pergi haji, yaitu ratib pengucapan syukur. Malam itu kedengaran suara ngorok. Siapa? Saya nggak pernah dengar suara ngorok seperti ini. Saya intip di angin-angin. Ternyata suami saya sudah anfal. Anak saya 2 putri cuma nonton. Saya bilang, nggak buka pintunya, buka. Karena saya nggak berani buka. Karena memang tidak boleh untuk komunikasi dengan saya pun tidak bisa. Jadi pintu itu saya dobrak. Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Adik ipar dari Muhammadiyah datang serbu saya, pergi kamu, ini bukan suamimu lagi. Saya bilang, ini suami saya. Kalau kamu mau berdoa dengan saya, ayo kita berdoa. Kalau enggak, kamu berdoa sendiri. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Datanglah seorang ibu bawa mobil menawarkan diri, mau nggak suaminya bawa ke rumah sakit dan senang hati. Itu pun bertentangan karena keluarga saya jangan sampai dibawa ke rumah sakit yang berbau Kristen. Saya bawa langsung ke rumah sakit Karoles. Peristiwa itu 15 Mei tahun 92, hari Jumat. Lalu 17 Mei 92 bertepatan dengan hari Minggu, karena saya tetap akan komitmen untuk tetap akan pergi ke gereja. Jam 3 saya sudah berdoa terus buat suami saya, dan jam 4 saya akan meninggalkan suami saya pamitan. Saya katakan, Pak, saya akan pergi ke gereja. Adik ipar saya marah, udah tahu suaminya dalam kondisi kritis seperti ini, lo mau pergi juga? Emang perempuan gak tahu diri. Tapi saya berdoa, saya pegang tangan suami saya. Waktu pegang itu gak biasanya.
Dia mau pegang jabatan tangan dengan saya, biasanya nggak mau. Di rumah kalau kesentuh aja dibilang amit-amit. Ya. Tapi waktu itu kenapa? Tuhan, apa maksudnya tidak bisa lepas dengan tangan saya? Lalu ipar saya dari Muhammadiyah berteriak Allahu Akbar dengan 2 kalimat syahadat sebelah kiri. Saya berteriak di telinga suami saya sebelah kanan, maukah engkau terima Tuhan Yesus? Maukah engkau percaya kepada Yesus? Karena dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Suami saya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata. Dan 1 jam dia tidak bisa lepaskan tangan saya. Dan akhirnya suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika suami saya meninggal, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Saya hanya menangis, membuka jendela rumah sakit Carolus menatap timur. Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kalau saya lari, mungkinkah saya akan dikejar? Kalau pulang, mungkinkah saya akan mati? Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada saya, mengingatkan kepada saya, ketika saya mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan. Waktu itu Tuhan berikan mimpi kepada saya. Dalam mimpi itu, dalam satu pengadilan keluarga, ada salib emas yang begitu besar sekali. Saya menatap salib itu ke arah timur. Saya baru mengerti apa arti salib yang sebenarnya. Salib mengingatkan karena dosa saya Yesus disalibkan. Salib juga yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Akhirnya saya berlutut dan berdoa. Saya memutuskan diri untuk pulang. Sampai di rumah, keluarga saya marah, maki-maki. Keluarga suami saya maki-maki juga. Belum lagi teman-teman mengolok-olokkan saya. Dan ancaman dari keluarga saya bahwa saya adalah sebagai pembunuh suami saya sendiri. Diputar balikan sedemikian rupa, difitnah dan akan diajukan ke pengadilan. Bayangkan dalam posisi suami meninggal, saya harus berhadapan dengan mereka. Jadi waktu suami saya meninggal, sepanjang jalan kuburan ini orang mengolok-olok, mencaci maki, luar biasa. Kafir lo, murtad lo, neraka lo. Sampai di kuburan, pas suami saya masukkan kuburan, kedua putri saya kiri kanan, anak saya bilang, Mama, kenapa orang-orang begini seperti Mama? Saya katakan kepada kedua putri saya, anakku, suatu ketika kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kamu akan seperti Mama. Kata-kata itulah yang saya berikan kepada kedua putri saya. Lalu saya pikir setelah suami saya meninggal selesai persoalan. Tidak, ternyata badai itu datang silih berganti, terus menerus. Jadi setelah suami saya meninggal, saya bisa mendidik kedua putri saya dalam kekristenan selama 40 hari. Dan tepat 1 tahun saya jadi Kristen. Karena kerinduan yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil, saya pergi menginjil, bergabung dengan sebuah yayasan penginjilan. Dan waktu itu saya bersaksi dalam suatu acara kebaktian Padang di lapangan. Saya katakan, hari ini saya 1 tahun jadi Kristen. Sudilah kiranya teman-teman untuk datang dan berdoa ke rumah saya. Dan akhirnya memang setuju. Kira-kira 40-60 orang pergi datang ke rumah saya. Sampai di rumah saya sudah dikepung oleh warga. Rupanya mereka mengintai kemana saya pergi memonitor. Mereka mengancam, diberi waktu 5-10 menit. Kalau tidak tinggalkan rumah saya, maka rumah saya akan dibakar. Dan apa yang terjadi? Namanya pendeta, penginjil, hamba Tuhan, semua lari ketakutan. Tinggal saya seorang diri. Ketika saya masuk dalam rumah, listrik itu dimatikan oleh kakak saya. Saya mulai mencari kedua saya. Anakku, di mana kau, anakku? Ternyata kedua putri saya pun diambil. Dan sampai hari ini kami masih harus berpisah. Waktu itu saya protes kepada Tuhan. Saya tidak terima, Tuhan. Kenapa sampai begini?
Saya berdoa kepada Tuhan 1 jam lamanya, Tuhan, Engkau sudah ambil suamiku, Engkau sudah ambil kedua putriku, apakah Engkau juga akan mengambil nyawaku malam hari ini Tuhan? Karena terus telepon, dering, teror bahwa dia menyatakan kalau kamu tidak kembali maka kamu akan ditembak mati. Saya berlutut di kaki Tuhan, apakah aku harus meninggalkan rumah ini Tuhan? Setelah berdoa, saya keluar rumah tepat jam 12 malam, hanya bawa uang 10.000. Saya keluar dari rumah, saya mencari taksi, saya nggak tahu kemana saya pergi, nggak tahu kemana. Lalu tepat jam 1 malam tiba di salah seorang teman dan argo taksi itu pun 10.000. Sejak itulah saya mulai pindah numpang di rumah orang. Bayangkan, punya rumah, punya mobil, punya segalanya, saya harus numpang di rumah orang, harus kos sembunyi karena gereja pun takut untuk menerima saya, apalagi orang Kristen pun belum tentu percaya. Saya terus mau taat kepada Tuhan, dan di tempat kos mulai menginjili anak-anak kos, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Terus saya meresponi tugas panggilan Tuhan ini, walaupun cukup menderita, tapi saya tetap, Tuhan ajar saya, beri kekuatan saya, sehingga saya terus memberitakan Injil ke lorong-lorong. Yang dulu saya tidak mencintai anak-anak, saya mulai merangkul anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan untuk menginjili mereka, terus memberitakan Injil. Dan akhirnya waktu itu saya bekerja lagi, lalu sore saya mengambil sekolah teologi untuk melengkapi saya dalam pelayanan. Waktu pelayanan terus keluar daerah, pertama kali saya menginjil ke Lampung. Sampai di Lampung ditangkap, hampir mati karena orang yang saya injili dia yang punya masjid di depan rumahnya. Akhirnya terus berjalan sampai ke Palembang, ditangkap juga dan diadili jam 2 malam bisa dilepas, lolos. Terus sampai ke Jambi, dan puji Tuhan penginjilan dapat dilakukan. Jawa, Bali, Lombok yang sangat menakutkan, mau mati di situ, bahkan sampai hampir ke seluruh Indonesia. Kalau ingat diri saya, berapa puluh kali saya mau mati, tapi ternyata belum mati-mati. Berarti hidupku bukan untuk aku lagi, tetapi untuk Kristus. Saya terus meresponi panggilan Tuhan. Saya konsentrasi meresponi panggilan Tuhan. Saya berpisah dengan anak-anak, saya berpisah dengan harta. Saya anggap itu semua tutup mata. Hanya doaku kepada Tuhan, Tuhan Yesus, semiskin apapun saya, seterpuruk apapun saya, beri saya kekuatan untuk tetap setia sampai garis akhir. Terus akhirnya tahun 99 saya menyelesaikan sarjana teologi. Walaupun dulu saya sekuler yang hampir selesai, tapi saya langsung berputar untuk Tuhan. Lalu tahun 2002 tahun 99 saya memutuskan diri untuk menjadi misionaris di Asia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan ke Thailand, lalu kembali ke Indonesia untuk Indonesia. Lalu tahun 2003 dulu saya berencana untuk pergi ke Amerika untuk menyelesaikan doktor di Amerika, tapi 3 kali mengajukan di kedutaan Amerika ditolak. Yang pertama bertepatan dengan bom Marriott meledak, jadi penjagaan di kedutaan sangat ketat sekali. Dilihatnya lagi nama Siti Arijani teroris kabur ini. Semangat saya waktu itu saya luluh, sementara saya habis berkhotbah, bersyukurlah selalu. Ini mengena di hati saya. Jadi yang kedua kali dipanggil lagi oleh kedutaan, saya doanya berubah. Tuhan, ajarlah saya mengucap syukur ketika saya ditolak. Ternyata ditolak lagi. Ketiga kalinya dipanggil lagi. Saya katakan, Tuhan, sesuka-suka hati Tuhan, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Dan apa yang terjadi di balik penolakan itu, ternyata ada rencana Tuhan yang sangat indah, dan segala sesuatu indah pada akhirnya. Tuhan kirim orang yang tidak pernah berjanji untuk mensponsori saya.
sehingga saya dapat menyelesaikan studi sampai S3 di Indonesia. Itu yang pertama keuntungannya di balik penolakan. Yang kedua, Tuhan izinkan bertemu dengan kedua putri saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Putri saya yang pertama sudah sarjana bahasa Inggris. Putri saya yang kedua 1 semester lagi sarjana psikologi. Saya tidak pernah membiayai anak saya. Semua Tuhan pelihara dengan baik. Dan anehnya, pertemuan saya sampai sekarang dengan anak saya tuh belum diketahui oleh keluarga. Ujung-ujungnya apa? Anak saya pun sudah tiap minggu ke gereja. Belum diketahui kedua belah pihak. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Jadi anak saya karena pintar bahasa Inggris, jadi ke gereja yang berbahasa Inggris, International English Service, luar biasa. Saya katakan, Tuhan, sungguh benar janjimu Tuhan digenapi. Tatkala saya taat dan setia, Tuhan lebih lagi setia kepada saya. Dan segala sesuatu indah pada akhirnya. Lalu di balik penolakan itu, rencana Tuhan apa yang terjadi? Tuhan izinkan dengan ibu saya. Dan saya yakin dan percaya, detik-detik terakhir ibu saya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun pada akhirnya ibu saya meninggal, tapi Injil sudah diberitakan kepada ibu saya. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana kira-kira pertemuan dengan anak dan ibu saya? Puji Tuhan, saudara, doa kami diberkati oleh Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari seorang yang menerima Yesus dengan cara yang ajaib. Pembenci Yesus, tetapi kemudian dia menjadi pecinta Yesus. Saudara, jangan lupa terus dukung channel kami untuk terus berkembang. Doa kami, saudara, diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Dukung terus pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.